Saya akan menghitung jumlah kendaraan yang lewat di 4 lokasi dan melakukan suatu pengukuran, di mana pengukurannya itu terdiri dari pengukuran lebar jalan, pengukuran lebar bahu jalan, jarak bahu jalan dengan permukiman warga, dan yang terakhir jarak antar vegetasi yang tumbuh di sekitar lalu lintas. Baik, yuk simak video observasi yang akan saya lakukan. Pada video kali ini saya akan memaparkan video observasi mengenai pengukuran serta perhitungan jumlah kendaraan setiap sesi pagi, siang, dan sore selama 1 bulan di 4 lokasi. Geografi transportasi merupakan cabang dari geografi ekonomi yang mempelajari tentang pergerakan-pergerakan baik itu manusia, barang, jasa yang terjadi dalam suatu ruang permukaan bumi. Kecepatan transportasi dalam ruang saat ini merupakan hal yang penting karena akan berdampak pada perubahan tata ruang itu sendiri. Transportasi menjadi fokus kajian yang penting dalam ratusan tahun dalam geografi. Pada zaman dahulu, sebelum mesin-mesin kendaraan ditemukan, manusia bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain dengan menggunakan hewan, jalan kaki, atau menggunakan kapal laut layar. Nah, hal tersebut tentunya akan memakan waktu lama dan biaya yang mahal. Namun, seiring adanya kemajuan teknologi membuat transfer dalam ruang menjadi cepat, mudah, serta efisien. Di dalam geografi transportasi juga mempelajari tentang moda-moda dan sarana prasarana yang digunakan selama pergerakan dalam suatu ruang. Transportasi itu sendiri merupakan sarana yang kehadirannya dibutuhkan oleh manusia guna menunjang segala bentuk aktivitasnya. Selain itu, transportasi juga dibutuhkan dalam bidang ekonomi dalam menunjang proses pembangunan di suatu wilayah tertentu. Adanya transportasi mempermudah manusia dalam memindahkan barang dari tempat awal menuju tempat tujuan akhir. Dengan begitu, transportasi memberikan keefektifan dalam menempuh jarak jauh. Seiring bertambahnya waktu, jumlah penduduk akan meningkat dan membuat kebutuhan transportasi juga naik, sehingga perlunya pembangunan dan tata kelola ruang yang baik. Peningkatan jumlah penduduk tentu membuat kebutuhan akan barang juga kian naik, sehingga keberadaan transportasi diperlukan untuk mendistribusikan barang ke suatu lokasi tertentu. Transportasi tidak bisa dipisahkan dengan tata kelola ruang wilayah di daerah tertentu, sebab konektivitas jaringan yang ada di dalamnya diperlukan dalam upaya perencanaan serta pengembangan. Struktur ruang terbentuk oleh kegiatan sosial ekonomi suatu wilayah yang kemudian dipengaruhi oleh suatu hierarki wilayah, hubungan konektivitas, sistem kota, serta fungsi wilayah itu sendiri, baik yang di pinggiran maupun pusat kota. Berkembangnya jaringan jalan bisa meningkatkan aksesibilitas atau kemudahan serta konektivitas. Nah, pergerakan atau mobilitas dan bisa mengurangi biaya transportasi serta mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam menempuh suatu lokasi. Di sisi lain, tak kalah pentingnya, jika transportasi tidak diimbangi dengan kapasitas jalan yang memadai, maka akan menimbulkan permasalahan kemacetan. Pertumbuhan infrastruktur jalan yang lambat mempengaruhi laju kemacetan di jalan, sebab seiring berjalannya waktu, kendaraan akan terus bertambah dan menghasilkan polusi udara. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di lokasi yang pertama, yakni berada di Desa Polokorejo, Kecamatan Puger. Nah, di sini di belakang saya sudah langsung terlihat ruas jalan, di mana ruas jalan ini banyak dilewati oleh kendaraan maupun transportasi. Nah, sebab jalan ini termasuk ke dalam salah satu jalan kabupaten yang menghubungkan antara Kabupaten Jember dengan Kabupaten Lumajang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengukuran ruas jalan pada lokasi ini.
untuk hasil pengukuran yang telah saya lakukan tadi dapat menunjukkan bahwasannya untuk lebar jalannya itu sekitar 5,65 meter, kemudian untuk lebar bahu jalan sekitar 1,1 meter, dan untuk jarak jalan dengan permukiman warga sekitar 5,4 meter, dan yang terakhir untuk jarak antar vegetasi itu sekitar 23,6 meter. Dan di sini untuk vegetasi itu ada 2 dan 40 di belakangnya itu merupakan area pekarangan warga yang banyak ditumbuhi oleh vegetasi. Saat ini saya sedang berada di lokasi yang kedua, yakni di daerah Lampu Merah Kasihan Timur di Kecamatan Bubar. Nah, untuk lokasi di sini, ini lokasinya sangat strategis. Lokasi ini strategis karena jalan ini menghubungkan dengan area industri pabrik semen serta area pasar, sehingga setiap harinya banyak truk-truk besar yang melewati ruas jalan ini. Di jalan ini seringkali mengalami banyaknya jumlah kendaraan yang melewati untuk setiap harinya. Akan tetapi kendaraan yang sering mendominasi yakni berupa truk-truk besar yang mengangkut bahan baku semen. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengukuran di lokasi yang kedua, yakni di Lampu Merah Kasihan Timur, di mana area ini merupakan area pertigaan. Itu tadi pengukuran yang telah saya lakukan di lokasi 2. Nah, untuk lebar jalannya sendiri itu sekitar 7,5 meter, sedangkan lebar bahu jalan itu sekitar 1,6 meter, dan untuk jarak antar vegetasi itu sekitar 4,9 meter, sedangkan jarak bahu jalan dengan permukiman warga itu sekitar 1,3 meter. Nah, di sini hanya terdapat 5 vegetasi di titik lokasi ini, karena memang pada lokasi ini vegetasinya jarang sekali dan tanaman hijau juga jarang sekali, sehingga polusi udara bisa dikatakan tidak bisa dikendalikan. Melakukan observasi di lokasi yang ketiga, yakni di daerah Balung, tepatnya di Kecamatan Balung. Nah, untuk itu yuk ikuti observasi dari saya.
vegetasi sendiri di sini vegetasinya tidak ada, sehingga untuk jarak antar vegetasi tidak bisa diukur karena memang di sini untuk vegetasinya sendiri masih kosong alias sama sekali tidak ada vegetasinya. Nah, inilah seperti yang kita lihat bahwasanya kondisi transportasi yang melewati jalan ini di mana di situ merupakan arah pertigaan yang sering mengalami kemacetan. Untuk ke sana itu langsung ke Kecamatan Ambulu, sedangkan untuk ke sana sendiri menuju ke Kota Jember. Halo, hari ini saya sedang melakukan observasi. Untuk titik lokasi yang keempat ini berdekatan dengan area pasar dan juga area pendidikan serta pertokoan dan pusat perbelanjaan yang ada di Kecamatan Balung. Untuk selanjutnya saya sedang berada di lokasi yang keempat, yakni juga sama-sama di lampu merah Balung. Ini merupakan titik lokasi lampu merah kedua di Kecamatan Balung. Yuk ikuti pengukuran dari saya. Sekian video observasi saya di lapangan mengenai geografi transportasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.